Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Subagja Inayatullah. Saya dari kelas PK3B dengan nomor induk mahasiswa C2086201089. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik-teknik dasar yang ada dalam keterampilan teknik konseling gitu ya. Yang pertama ada teknik dasar invitation skill. Apa itu yang dimaksud dengan invitation skill? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai invitation skill ya. Invitation skill itu merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor, di mana di dalam invitation skill itu terdapat ada 4 hal yang perlu atau istilahnya yang perlu kita perhatikan sebagai konselor. Yang pertama ada hal yang pertama itu ada open in the door, di mana kita harus bisa mengundang si klien itu untuk melakukan sesi konseling. Yang kedua, memberi dorongan kepada klien, di mana konselor harus memiliki keterampilan agar mampu membuat dorongan-dorongan positif kepada si klien, yang dimana si klien tersebut kan memiliki suatu masalah. Terus yang ketiga, bisa membuka sesi konseling, dimana kita sebagai konselor harus bisa atau mampu membuka konseling dengan sebaik mungkin gitu. Yang pertama, misal contoh, kita sebagai konselor harus bisa memperkenalkan diri kita ini kepada si klien agar bisa lebih kenal dekat gitu. Terus yang keempat, mengadakan kontak konseling. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya pada invitation skill ini, kita seorang konselor dengan konseling itu harus bisa memiliki kontak atau hubungan yang baik ya, dimana si klien itu kan harus bisa merasa nyaman, karena mungkin posisi klien itu kan sedang mempunyai masalah. Nah, kita sebagai konselor itu harus bisa membuat si klien itu merasa nyaman agar bisa nanti kalau pas sesi konseling itu si klien memberikan atau mencurahkan masalahnya itu dengan nyaman dan tidak ada tekanan sama sekali mungkin gitu. Nah, untuk teknik yang kedua di sini ada teknik keterampilan refleksi ya, refleksi to feeling, dimana refleksi itu atau bisa disebut ya ada prapase ya. Prapase itu istilahnya memprapasekan masalah yang dikatakan atau dibicarakan oleh si klien. Jadi tugas si konselor itu, kita sebagai konselor itu harus bisa memprapasekan apa itu masalah yang sedang dihadapi oleh si klien tersebut. Dan juga ada refleksi to feeling, jadi kita merefleksikan perasaan si klien. Misal contoh, si klien mempunyai masalah tentang kurang bisa berinteraksi dengan temannya gitu. Jadi kita harus bisa merasakan atau merefleksikan perasaan si klien itu bagaimana. Jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik mungkin gitu. Dan juga ada summarizing. Jadi apa itu yang dimaksud dengan summarizing? Summarizing itu dimana kita bisa meringkas suatu masalah yang dikatakan oleh si klien dengan misalnya jadi si klien itu bisa menemukan masalah atau ide pokok yang terjadi pada masa si klien tersebut. Jadi tugas kita sebagai konselor itu harus bisa meringkas masalah yang tengah dihadapi oleh si klien tersebut mungkin. Untuk selanjutnya ada teknik goal setting ya. Goal setting itu bertujuan untuk memberikan tujuan khususnya kepada klien, agar dimana si klien itu mempunyai tujuan atas masalah yang tengah dihadapinya gitu ya. Mungkin dengan cara
kita sebagai konselor harus bisa menetapkan tujuan untuk kedepannya itu seperti apa, dan juga harus bisa memberikan solusi-solusi atau masukan terhadap si klien tersebut. Misalnya contoh dalam konseling ini apa yang kamu harapkan gitu kepada si klien itu. Dan juga kita sebagai konselor harus bisa membawa si klien itu menuju istilahnya dari titik rendah itu menjadi titik yang lebih baik lagi menurut si klien tersebut. Jadi kita sebagai konselor itu harus bisa membawa klien dari titik terendahnya menjadi ke titik puncak, di mana titik puncak itu si klien itu merasa masalah yang dialami oleh dirinya itu terbebaskan gitu, dengan bantuan kita sebagai konselor yang harus bisa memberikan masukan atau motivasi supaya si klien itu bisa ada jalan keluarnya gitu untuk mengatasi masalah ini. Nah, untuk di sini adapun di dalam tadi ya, yang di awal tadi itu saya lupa menjelaskan, di invitation skill itu ada beberapa teknik-teknik atau tahapan ya, karena di invitation skill itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu teknik verbal dan non verbal. Nah, di teknik verbal itu seperti misal contoh kita berkomunikasi dengan si klien atau mengajak si klien itu agar bisa datang gitu ke konseling, misal contoh dengan menyapa atau dengan bersalam, berjabat tangan. Dan juga adapun dengan teknik non verbal mungkin menanyakan kabar atau gimana tadi perjalanan menuju ke tempat sesi konseling ini, mungkin gitu ya. Adapun teori-teori yang terdapat dalam teknik konseling itu ada teori SFBT. Nah, apa itu yang dimaksud dengan SFBT? Teori SFBT itu dimana teori yang menjelaskan atau lebih memfokuskan si klien untuk bisa menemukan solusi-solusi terhadap apa yang tengah dihadapinya gitu, masalah apa yang tengah dihadapinya mungkin. Dan juga kita sebagai konselor harus bisa menuntun dan membawa si klien ke arah yang dimana si klien itu diharapkan atau mengharapkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh si klien tersebut.